Oke, kita lanjut ya ke jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua adalah cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Kita cari ya dokumen transaksi yang akan kita catat ke CRJ. Transaksi nomor 3 ya, di sini sama aja semuanya, kita masukin tanggal, terus di sini ada nomor invoice-nya BKM 12-01 dan di sini juga ada nomor cek ya apabila dibutuhkan, nomor ceknya MDR 01. Lalu di sini isi dari dokumennya adalah kita PT Karya Mandiri menerima uang dari toko Sentra Agung sebesar 195.360.000. Uang yang diterima ini atas pelunasan faktur FPJ 21 tanggal 20 November 2023. Oke, seperti biasa, ketika ada transaksi pelunasan, baik itu piutang maupun pelunasan utang, yang pertama kita lakukan sebelum mencatat penerimaan atau pengeluarannya, kita harus tahu dulu nih, apakah transaksi yang mau dilunasi ada termin atau syarat pembayaran yang digunakan atau tidak. Dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari tanggal berapa transaksi yang mau dilunasi. Di transaksi nomor 3 ini yang mau dilunasi adalah transaksi yang di tanggal 20 November. Sedangkan sekarang bulan berjalannya adalah bulan Desember. Oleh karena itu, kita harus melihat dulu transaksi yang akan dilunasi itu adanya di daftar saldo utang dan piutang karena ini tanggalnya tanggal bulan November ya. Jadi wajib kita cek dulu. Di sini cari toko Sentra Agung tanggal 20. Berarti yang ini ya, yang paling pertama. Nah, ini bisa kalian lihat sebetulnya di daftar saldo piutang dan daftar saldo utang di dua kolom ini tidak terlihat adanya kolom syarat pembayaran atau termin ya. Jadi semuanya tidak ada terminnya nih untuk daftar saldo piutang maupun utang. Jadi nanti jika kalian menemukan transaksi pelunasan lagi, sebetulnya sudah tidak apa-apa kalau kalian tidak perlu mengecek kembali ke daftar saldonya karena kalian bisa lihat nih secara keseluruhan bahwa saldo piutang dan saldo utang itu tidak ada kolom termin atau syarat pembayaran. Dengan begitu berarti semuanya tidak akan berpengaruh gitu. Ketika terjadi pelunasan bisa langsung kita tulis angka yang kita terima atau angka yang kita keluarkan. Seperti itu ya. Jadi langsung saja angka 195 ini bisa langsung kita masukkan ke dalam lembar jawabnya atau formatnya. Ya, di sini kalian tulis tanggalnya tadi tanggal 4, invoice numbernya yang BKM 1201, descriptionnya ditulis dengan nama tokonya, toko Sentra Agung, lalu karena kita menerima uang, udah pasti akan dicatat ke dalam cash in bank, angkanya sama, 195.360. Nah, karena tadi tidak ada potongan, jadi bisa kalian langsung masukkan ke dalam account receivable untuk sisi kreditnya. Angkanya juga sama 195.360 gitu ya. Karena ini kan pelunasan ya. Pelunasan piutang berarti cash in bank kita bertambah dan piutangnya si toko sentra berkurang. Makanya penulisannya seperti ini. Cashnya di debit dan account receivable-nya di sebelah kredit. Seperti itu. Mudah kan? Jadi untuk transaksi nomor 3 cara pencatatannya hanya seperti itu saja. Tinggal di cash in bank dan account receivable. Oke. Kalau begitu kita lanjut cari lagi transaksi CRJ yang berikutnya. Ini ya. Yang berikutnya adalah tanggal 14 ya, BKM 1202. Kita menerima uang dari toko Berkah Utama 116.661. Pelunasan fakturnya
Kalau yang ini tanggalnya tanggal 6 Desember. Berarti untuk pengecekan terminnya bukan dilakukan di daftar saldo piutang yang awal, tapi kita nyatetnya udah di transaksi soal ya. Kita cari transaksi mana yang tanggal 6. Oke, yang ini nih. Toko berkah utama. Ya. Jadi ini transaksinya yang ini yang mau dilunasi, yang tanggal 6 ya. Oke. Ya, transaksi yang mau dilunasi adalah transaksi yang tanggal 6, ini nih yang atas, yang transaksi nomor 5 tadi. Hanya saja awalnya kan di sini saldo piutangnya itu 143 ya. Transaksinya itu 143.856. Tapi di soal kita hanya menerima sebanyak 116 juta. Kenapa angkanya berbeda? Karena di sini sudah ada keterangannya. Dikurangi dengan sales return atau pengembalian barang ya. Jadi setelah tanggal 6 ini ada return nih kayaknya nih. Nah, betul di nota kredit di sini. Ini returnnya 27 juta. Ya. Jadi yang tadinya piutangnya 143 menjadi 116 karena sudah dikurangi dengan return penjualan. Oke. Jadi langsung aja kita catat ke formatnya ya, jangan lupa ini tanggal, nomor invoice dan description-nya kalian tulis. Untuk angkanya langsung saja sama posisinya cash in bank dengan account receivable yang dicatat karena tidak ada potongan ya. Langsung aja masukin angkanya 116.661 di cash in bank sebelah debit dan sebelah kreditnya di account receivable dengan angka yang sama. Oke, sudah hanya seperti itu saja untuk transaksi nomor 12 ya. Kita lanjut lagi, sekarang kita cari transaksi berikutnya adalah ini. Transaksi 13 ya. Di transaksi 13 ini dokumennya berjudul nota kontan bukan faktur ya. Berarti artinya bukan penjualan yang dilakukan secara kredit ya. Karena sekali lagi saya ingatkan kalau kalian ketemu nota kontan artinya ini ada penjualan secara tunai ya. Karena kontan itu kan tunai. Di transaksi 13 bener aja nih ya keterangannya juga penjualan tunai. Ini bisa kalian langsung catat tanggal dan nomornya. Di sini yang terjual ada 2, Samsung dan Polytron. Ini udah tertera. Total harganya 150 juta, PPN-nya 16.500 dan account receivable-nya atau piutangnya adalah 166.500. Cara pengerjaannya itu sebetulnya sama ketika kalian mengisi sales journal. Maksudnya sama adalah akun-akun yang digunakan, akun-akun yang nantinya akan kalian tulis yang kalian tulis ke dalam format itu angkanya atau akunnya sama dengan akun yang digunakan di sales journal. Oke, langsung aja ya kita masukkan. Nah, di sini tanggal, nomor, dan description-nya. Description-nya bisa langsung kalian tulis aja penjualan tunai. Cash in bank atau angka yang kalian terima juga bisa langsung kalian tulis 166.500 ya. Nah, lalu yang di sebelah debitnya itu ada lagi COGS atau cost of goods sold. Angkanya nanti ya kita lihat di inventory card atau di kartu persediaan. Nah, yang sebelah kreditnya di sini ada sales atau penjualan. Angkanya diisi dengan ini, angka total harga barangnya saja. Oke, yang selanjutnya ada PPN income. PPN income sudah pasti diisi dengan angka PPN. 16.500. Yang terakhir diisi dengan merchandise inventory. Angka inventory dan angka COGS ini akan sama karena kalian
lihatnya di inventory card ya, atau kartu persediaan. Sebentar. Oke, ini ya. Ini kalian cari tanggalnya, tadi tanggal 15 ya, tanggal 15 adalah ini. Keterangannya sesuai penjualan tunai, berarti langsung saja lihat kolom out yang totalnya 82.254.902 untuk barang yang Samsung. Ditambahkan dengan barang yang kedua ya, Polytron. Sama kita lihat nih tanggalnya 15 penjualan tunai, lalu lihat angkanya yang ini 54.623.256 itu dijumlahkan. Oke. Jika sudah dijumlahkan maka totalnya adalah 136.878.158 untuk COGS dan juga untuk inventory. Ya, jadi sudah selesai pengerjaan untuk transaksi 13. Ya, sekali lagi karena ini akun-akun yang digunakan lumayan banyak, kalau misalnya kalian takut lupa, lihat aja di akun sales. Ya, mana yang di debit, akun apa aja, dan mana yang di sebelah kredit. Tinggal kalian lihat aja di sini nih, nah, di format nih, di format sales journal ininya nih, akun-akunnya. Ya, tinggal kalian contoh aja. Takutnya kalian lupa kalau ngafalin. Oke, selesai untuk transaksi tanggal 15 penjualan tunai. Nah, sekarang lanjut ya, di bawahnya langsung ada transaksi 14 juga penerimaan. Di sini tanggal, nomor, dan kita menerima dari toko berkah utama 348.540. Keterangannya sama. Pelunasan faktur plus PPN outcome tanggal 23 November. Berarti dilihat di depan. Toko berkah utama tanggal 23 ya, yang ini 348540. Tidak ada termin, jadi langsung saja bisa kita masukkan. Tanggal 16 nih, toko berkah utama. Langsung aja dimasukin, berarti di cash in bank dan account receivable karena tidak ada potongan. 348.540, 348.540. Oke. Lanjut ya. Cari lagi transaksi berikutnya. CRJ. Oke, ini. Transaksi berikutnya adalah nomor 19, tanggal 21, nomor BKM-nya 1204. Di transaksi ini kita menerima dari toko Sahabat Jaya sebesar 7.200.000. Keterangannya adalah piutang. Piutang sebesar 12 juta yang telah dihapus atas nama toko Sahabat Jaya ternyata dapat dibayar kembali. Tapi hanya 60%-nya, yaitu sebesar 7.200.000. Berarti ini kita akan catat di cadangan kerugian piutang atau allowance ya. Nih kita lihat sama-sama tanggal 16, invoice-nya 1204. Terus description-nya atau keterangannya bisa kalian tulis seperti ini aja. Penerimaan penghapusan piutang. Ya, yang kita terima 7.200.000, jadi udah pasti langsung masuk di cash in bank-nya 7.200.000 yang ini. Ya. Terus yang di kreditnya yang berkurang kan tadi adalah cadangan kerugian piutangnya. Berarti di sebelah kreditnya yang dicatat adalah akun allowance for doubtful debt atau cadangan kerugian piutang. Allowance ya, ini angkanya sama 7.200.000. Begitu, langsung ditulis aja. Yang penting kalian tahu akunnya apa ya. Akunnya adalah allowance dan cash in bank. 7.200.000 dan 7.200.000 di sini. Oke. Sudah selesai untuk transaksi 21. Kita cari lagi apakah masih ada. Oke, ini ya CRJ penerimaan, belakangnya ada nggak biar sekalian. Nggak ada ya. Berarti ini adalah transaksi CRJ yang terakhir.
Tanggalnya tanggal 25 Desember, BKM-nya 12.05. Kita menerima uang dari toko Primaria sebesar 212.010.000. Pelunasan fakturnya untuk yang tanggal FPJ November 2023. Hanya untuk memastikan, kita lihat dulu toko Primaria nih ya, yang ini tanggal 27. Piutangnya 212.010.000. Betul ya, tidak ada termin, jadi bisa langsung saja kita catat ke format. Ini terakhir toko Primaria, langsung aja dimasukin ke cash in bank dan account receivable karena tidak ada potongan. 212.10.000, 212.10.000. Oke, karena Primaria ini adalah transaksi terakhir di CRJ, berarti sudah selesai semua kita input untuk transaksi CRJ. Oleh karena itu, kalian lanjutkan dengan mentotalkan seluruh angka-angka di masing-masing akun. Ya, cash in bank, totalkan dari atas ke bawah dan taruh di kolom total. Begitu juga dengan yang kolom others nih. Kolom others di debit hanya ada satu, hanya ini saja, jadi langsung dipindahkan ke bawah. Untuk sisi kreditnya, di sini ada account receivable, tolong ditotalkan juga ke bawah, taruh di sini. Dan di kolom others-nya juga sama, ditotalkan angkanya. Oke, kalau sudah ditotalkan semua, untuk memastikan apakah yang kalian tulis benar atau tidak, jangan lupa untuk ditotalkan per kelompok debit dan kredit. Di debit ada 2, yang ini dan yang ini, ditotalkan taruh bawah. Yang kredit pun sama, ada 2 angka ini dan ini, taruh di bawah. Ya, angkanya sama, berarti sudah hampir benar. Terakhir, jangan lupa tulis nomor akun. Di sini nomor akun cash in bank, ini nomor akunnya COGS, ini nomor akunnya receivable, dan ini nomor-nomor akun ya masing-masingnya, beda-beda. Oke, sudah. Jika sudah seperti ini, berarti pengerjaan cash receipt journal kalian sudah selesai. Sampai ketemu lagi di jurnal berikutnya.